Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insinyur Muhammad Renaldi Liawan, STMT. Saya dosen tetap pada program studi Teknik Elektro Kampus Kota Serang, Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Video ini saya buat dalam rangka persyaratan sertifikasi dosen, poin PDB bukan TPT bidang pengajaran. Saya akan memaparkan metode perkuliahan yang saya ampu, yaitu mata kuliah Internet of Things atau IoT yang ada di semester 6 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 16 pertemuan, 14 pertemuan materi, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama menjelaskan konsep dasar arsitektur dan komponen penyusun Internet of Things. Kemudian prinsip komunikasi data, protokol, dan teknologi jaringan yang digunakan pada sistem Internet of Things. Yang kedua, merancang sistem Internet of Things sederhana sesuai kebutuhan suatu permasalahan. Yang ketiga, mengimplementasikan sistem Internet of Things menggunakan microcontroller, sensor, aktuator, dan platform cloud. Yang keempat, menganalisis kinerja sistem Internet of Things berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi. Yang terakhir atau kelima, mengembangkan solusi Internet of Things untuk menyelesaikan permasalahan nyata dengan memperhatikan aspek keamanan, efisiensi, dan keberlanjutan. Mata kuliah Internet of Things atau IoT merupakan mata kuliah yang mempelajari konsep arsitektur, teknologi, implementasi sistem IoT yang mengintegrasikan sensor aktuator, microcontroller, jaringan komunikasi, dan platform cloud untuk pemantauan, pengendalian, serta pertukaran secara real time. Kontrak perkuliahan mata kuliah Internet of Things yaitu 10% kehadiran, 20% tugas, 30% UTS, dan 40% UAS. Metode perkuliahan yang digunakan yaitu dua cara, secara luring maupun daring. Perkuliahan secara daring menggunakan LMS, Learning Management System Universitas Pamulang. Perkuliahan secara luring menggunakan modul pembelajaran PBL dan PJBL dengan metode pembelajaran sama, studi kasus, diskusi, dan latihan soal agar mahasiswa mampu memahami apa yang telah dibahas. Sumber pembelajaran yang saya gunakan berasal dari modul, buku referensi, PPT, dan sebagainya. Pada pertemuan ini akan dibahas materi mengenai komponen penyusun sistem Internet of Things atau IoT. Pada waktu ini dijelaskan fungsi dari karakteristik komponen utama IoT meliputi sensor, aktuator, microcontroller, modul komunikasi gateway, cloud platform, dan user interface. Selain itu, mahasiswa akan mempelajari hubungan antar komponen serta alur kerja sistem IoT, mulai dari proses akuisisi data, pengiriman data melalui jaringan internet, hingga proses monitoring dan pengendalian secara real time. Untuk capaian pembelajaran pertemuan 2 ini, mahasiswa mampu memahami fungsi dan karakteristik setiap komponen penyusun sistem Internet of Things, serta mampu menjelaskan alur kerja sistem IoT dari proses pengambilan data hingga proses monitoring pengendalian sistem berbasis IoT. Berikut adalah cuplikan perkuliahan untuk mata kuliah Internet of Things. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik, selesai. Jadi untuk pertemuan hari ini, di pertemuan kedua kita akan membahas terkait arsitektur dan komponen dari penyusunan sistem IoT ya. Jadi, tapi sebelum kita masuk ke perkuliahan hari ini, kita presentasi terlebih dahulu ya. Kita presentasi terlebih dahulu untuk di pertemuan kedua. Ahmad Maulana, ada Adam Mubarok, ada Damara, Ahmad, Sakati, Chandra, Dede,
Tidak. Ada semua ya? Iya, udah semua ya? Oke. Di pertemuan kedua ini mengenai arsitektur, komponen, dan penyusunan sistem IoT. Jadi ada capaian pembelajaran ya. Jadi ada, kalau di pendidikan itu ada taksonomi dulu, itu ada C3 dan C4 kan? Karena kita udah masuknya ke mahasiswa, jadi kita jadi C4 yang mana C3 itu di mata kuliah ini menerapkan komponen penyusun ya, sistem IoT sesuai dengan kebutuhan aplikasinya. Kemudian yang kedua C4 menganalisis fungsi dari interaksi antara komponen sistem IoT itu sendiri ya. Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan kedua ini, saya mau tanya, di pertemuan sebelumnya terkait pengantar Internet of Things, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada nggak? Apakah terkait sistemnya seperti apa gitu? Ada? Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut nih. Jadi di arsitektur sistem IoT ya, ada 4 lapisan utama ya. Yang pertama ada persistent layer, kemudian network layer, kemudian ada processing layer, dan aplikasi layer. Nah, kalian di situ ada sensor, ada aktuator, networknya ada, atau jaringannya juga ada wifi, ada bluetooth, ada LoRaWAN gitu ya. Kemudian untuk di processing layernya ada gateway dan smart property, kemudian ada aplikasi layer terakhir dashboard atau mobile apps. Ya. Nah, alur kerjanya gitu ya. Jadi kita kembali ke pertemuan sebelumnya itu di pengantar Internet of Things ya. Itu pasti ada alur kerjanya tuh. Alur kerja dari sistem IoT ya. Nah, kita bahas secara detail di sini. Yang mana di alur kerja itu pasti ada sensor, kemudian ada edge device, kemudian internet, dengan cloud, dashboard, dan user gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian mau baca ini, itu model utamanya dari sini, dari sensor, ya, sensor, kemudian masuk ke edge device, kemudian apalagi internet ya, jaringannya. Jadi user ya. Nah, dari beberapa item ini, part ini, ada yang tahu nggak apa itu sensor? Pak, Ya. menurut saya sih sensor adalah komponen berfungsi untuk mendeteksi atau mengukur kondisi lingkungan Pak. Contohnya seperti suhu, kelembapan, cahaya, tekanan atau gerakan. Kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh sistem. Misalnya Pak, contoh sensor yang saya ketahui yaitu DHT22 Pak, untuk mengukur suhu dan kelembapan. Sensor LDR untuk mendeteksi intensitas cahaya, sensor ultrasonik HCSR04 untuk mengukur jarak, dan sensor MQ2 untuk mendeteksi gas Pak. Itu yang saya tahu Pak. Ini dilakukan pas ini. Oke, boleh. Menurut saya, yang saya ketahui tentang F-device, data yang dikirimkan ke F-device yaitu perangkat yang membaca, mengolah, dan mengirimkan data sensor ke internet. Contohnya adalah ISP32, ISP8266, .xev, Arduino yang dipadukan dengan modul Wi-Fi, Raspberry Pi atau PLC yang memiliki koneksi jaringan. Jadi sensor itu tadi ya, dia sebagai input kan yang membaca kondisi tadi ya, suhu, kelembapan dan sebagainya. Kemudian ada F-device ini fungsinya untuk tadi ya, mengolah data, memproses data, yang mana data itu dari sensor ya, baik itu analog atau digital gitu ya, proses diolah, kemudian tidak banyak mesin aja, tapi data yang diproses itu bisa kita cek nih secara
manual atau secara jarak jauh gitu ya. Nah, proses jarak jauh seperti apa? Pasti menggunakan jaringan gitu ya, untuk komunikasi datanya antara device yang ada di lapangan sama yang ada di controller dan controlling ya, maka sempat controlling gitu ya. Kalau kan di plan itu namanya DC jadi control system gitu ya. Nah, masuk ke internet nih, apa ya kalian tahu tentang internet? Oke. Internet itu adalah media komunikasi yang menghubungkan dari pertama itu sensor diolah ke SD device, terus ditransfernya ke cloud atau dashboard itu menggunakan media internet. Oke. Jadi internet itu sebuah komunikasi lah ya, komunikasi antara device satu dengan device yang lainnya. Nah, oke, dia terhubung antara device satu dengan device yang lainnya. Itu namanya tempat penyimpanan ya. Tempat penyimpanan itu namanya cloud. Ada yang bisa jelasin nggak secara detail gitu, mungkin cloud seperti apa, kemudian apa aja gitu ya, untuk software apa yang digunakan ya? Bisa jelasin nggak? Saya tempat penyimpanan, pengolahan dan menganalisis data yang dikirim oleh proses dari mana saja melalui internet. Contohnya seperti Blink, Cloud, AWS IoT Core sama Google Core IoT. Jadi macam-macam ya untuk sistem yang menggunakan ya, ada Blink, ada apa tadi, ada AWS, pasti ya macam-macam ya. Jadi kita bisa menggunakan sistem yang kita butuhkan. Kemudian ada dashboard. Dashboard ini apa nih dashboard? Tema Ya. untuk dashboard itu adalah tampilan antar muka yang menampilkan data sensor dalam bentuk angka, grafik, indikator, atau tombol kontrol, sehingga penggunaan dapat memantau kondisi perangkat secara real time. Ya. User atau pengguna adalah orang yang memanfaatkan informasi dari dashboard untuk memantau dari jauh secara internet. Ya. Nah, di sini ada edge device atau unit memproses. Nah, device ini yang digunakan untuk memproses data ya. Baik itu membaca data, dari input dari sensor ya, kemudian mengolah data, kalkulator, ya, kemudian konektivitas ke sistem ini yang komunikasinya ya, pakai sistem cloud. Ya. Nah, di sini contohnya pakai ISP 32, ya. Atau kalau misalnya mau pakai yang lain, ISP 865 bisa, Raspberry Pi bisa, atau pakai STM bisa, sampai QRS bisa. Sekarang banyak perangkat keras yang sudah terintegrasi ya dengan modul Wi-Fi, jadi kita bisa pakai internet di Bluetooth device. Kemudian ada cloud. Nah, cloud ini macam-macam tadi ya, ada Blink, Firebase, AWS, gitu ya. Nah, fungsinya memang penyimpanan, gitu ya, tempat penyimpanan historical data yang ada diambil sama sensor, kemudian analisis untuk menganalisis plan ini. Misalkan kalian misalnya ini pasti kalau misalkan pengajaran awal kan pagi, nah, gitu ya. Kalau plan tahu nih masuk pagi ini pasti di motor ini tabel nih atau di misalnya tabel gitu kan. Tapi kan punya historical tuh, pasti dari pagi ini tabel, sore tabel gitu ya. Dengan adanya IoT, itu memang bukan untuk mengurangi kosmetik ya. Maksudnya ada sektor tapi kita bisa melihat nih historicalnya, misalkan di setiap hari itu tabel pasti tiga kali sampai nanti. Setelah itu kan analisis, oh ini total di sini setiap jam 9, jam 12 gitu ya. Kita lihat nih, historis seperti apa sih, kok kenapa jam segini selalu ada tabel gitu ya. Apakah karena operatornya ada sensing gitu ya, ada mengirancir, sehingga tidak ada monitoring pada jam tersebut gitu kan. Karena kita bisa melakukan seperti di situ. Jadi sebelum ada pergantian operator harus ada yang monitoring, jadi untuk meminimalisir dari masalah gitu ya. Kemudian ada remote control, jadi kalau juga bisa mengendalikan saat dari mana saja melalui internet gitu ya. Kayak gitu ya, platform ya. Ada alur integrasi sistem IoT, ada sensor, ada device tadi, activity, cloud, dashboard, sama user gitu. Ini satu orang ini sama ya.
data dari sensor, device-nya ada apa, biasanya mengolah data, kemudian protokol connectivity masuk ke server gitu ya, cloud-nya, AWS, seperti dan sebagainya. Dashboard-nya, file-nya kita rancang gitu kan, kemudian usernya ya, yang menggunakan lah, operator lah. Terakhir ada dashboard monitor status, ada studi kasus. Studi kasus macam-macam ya, nggak cuma smart greenhouse, ada smart city, ada smart house gitu ya, ada hospital, ada macam-macam ya, macam-macam ya, ada smart kampus juga ada gitu ya. Nah, ini kita ambil contoh untuk pertanian gitu ya. Mekanisme seperti apa? Ada sensor, ada prosesnya, ada outputnya, juga ada aksinya seperti apa gitu ya. Ada yang bisa ini ya, ada yang bisa apa namanya? Memberikan contoh nggak? Misalkan di untuk pertanian itu pakai sensornya apa? Gitu ya. Oke. Kemudian studi kasus nih, smart greenhouse. Jadi nggak cuma smart greenhouse, jadi macam-macam ya. Ada yang bisa jelasin nggak? Kalau ini kan mekanisme sensornya pakai pembaca suhu, kelembapan tanah gitu ya. Pemrosesannya bisa pakai SPO2 atau bisa pakai PLC gitu ya. Kemudian outputnya dashboard, tampilan, real time gitu ya. Aksinya bisa pakai relay ya, untuk mengaktifkan kalau ada pompa ya, pompa air dan sebagainya. Nah, ada nggak dari teman-teman yang punya pandangan lain nih terkait smart greenhouse? Kalau pandangan lain sih nggak ada sih Pak ya, tapi hampir-hampir sama lah ya Pak yang tadi Bapak jelaskan. Dan apa sih namanya? Saya itu pernah apa sih namanya punya teman yang memanfaatkan ESP32 ini sebagai smart greenhouse ini Pak. Ya. ESP32 itu sebagai microcontrollernya Pak, dan sensornya itu dia menggunakan sensor DHT11 atau DHT22 Pak, untuk memantau suhu serta kelembapan secara otomatis dan real time Pak. Dan data yang diperoleh sensor ESP32 itu kemudian untuk mengendalikan perangkat seperti kipas, pompa atau yang lainnya Pak, yang kita mau outputin aja kemampuan si tanamannya itu. Terus agar kondisi di dalam greenhouse itu tetap ideal untuk mempertumbuhan tanaman itu sendiri Pak. Terus cara kerjanya Pak, sensor DHT11 itu mengukur suhu dan kelembapan di greenhouse itu sendiri Pak. Terus data sensor dikirim oleh ESP32 melalui pin digital. ESP32 mengolah data dan mengembalikannya dengan nilai yang telah ditentukan Pak. Jika suhu itu tinggi, ESP32 mengaktifkan kipas melalui nilai itu sendiri Pak. Terus jika kelembapan terlalu rendah, ESP32 mengaktifkan pompa air untuk memisting. Paling itu sih Pak yang saya pernah apa sih namanya ketahui, yang pernah teman saya coba di rumahnya itu Pak. Ya. Itu berhasil. Nah, jadi kalau yang tadi ya, itu udah bagus ya dipakai di mungkin di tanaman apa di tanaman tanamannya sendiri rumah air ya, Masih skala kecil lah Pak. Ya bagus ya. Jadi dalam mata kuliah ini juga sebenarnya bisa dipakai nih untuk mengambil masyarakat juga penelitian ya. Jadi teman-teman itu kalau nanti di semester semester kedua gitu ya, nah bisa ada PKM ya, pengambilan masyarakat atau PKM ya. Nah itu kalian bisa terapin nih. Jadi di suatu desa gitu ya, mungkin ada pertanian gitu ya, pertanian yang mungkin belum terdigitalisasi. Nah kalian bisa nih nanti di semester berikutnya kalau ada pengabdian di masyarakat dan sebagainya, kalian bisa ikut nih memberikan judul terkait smart greenhouse yang dia akan gunakan di masyarakat ya. Jadi kalian bisa lihat nih perbandingan antara konvensional dengan yang sudah digitalisasi gitu ya. Jadi kalian bisa lihat ada perbandingan gitu ya, hasilnya seperti apa sih gitu kan. Kan kalau misalkan konvensional penyiramannya manual nih, pagi siang sore siang gitu ya, pasti kan itu ada ekspor ya. Atau misalkan dari pertanian sendiri lupa nih untuk menyiram gitu kan, apalagi
generasi sekarang gitu ya, Gen Z dan milenial gitu kan, ini memang belum terlalu banyak yang terjun dalam bidang pertanian gitu ya. Kalau saat di digitalisasi, modernisasi, mungkin lebih tertarik memang pertanian itu dikolaborasikan dengan sistem digital bidang. Iya, mungkin kalian bisa cek nanti. Banyak juga bisa kita samping gitu ya, mau pakai penanak, mau proses sistem AI gitu ya, itu bisa. Ada nggak yang terkait greenhouse? Saya punya sedikit pengalaman tentang smart greenhouse Pak. Itu ada di Pak B saya, saya yang bikin ya. Dia tuh di rumah itu punya beberapa tanaman hias dan dia menggunakan smart greenhouse itu untuk sensornya sendiri. Dia memakai soil moisture Pak. Ya, jadi membaca kelembaban tanah. Kalau nggak salah, cara kerjanya soil moisture itu membaca kelembaban tanah, dikonversi ke resistensi, nanti dibaca oleh si device. Nah, si device ini menggunakan PLC. Untuk si monitoringnya sendiri itu kita bisa secara real time jadinya. Jadi kita waktu keluar pun gitu, misal kita lagi jalan kemana, di rumah nggak ada orang nih, gitu. Kita bisa monitoring nanti. Jadi si monitoring ini dia bisa di proses value-nya di setting sesuai kelembaban yang dia inginkan. Jadi bisa di 50% itu akan otomatis si outputnya pakai pompa menggunakan nilai juga itu akan otomatis menjadi aktifan. Gitu. Jadi itu sangat-sangat membantu untuk pekerjaan yang bisa dimonitoring dari jauh. Ya benar ya, ini ada beberapa karena dia kayak bisa terapi itu ya bagaimana tuh contohnya gitu ya, atau nggak cuma di greenhouse nih, mungkin buat tugas di pekan depan gitu ya, kalian saya kasih tugas nih, jadi kalian bikin rancangan menggunakan sistem IoT gitu ya. Ya Pak. Nah, boleh untuk smart kampus gitu ya, atau smart greenhouse boleh. Apalagi smart kampus ya, smart home, smart lagi Office. boleh. Nah, sebenarnya nggak fokus pada ini ya, tapi kita biar mengusulkan biar nggak terlalu banyak ini ya, banyak jadi kalian bisa pilih dari tempat ini, kalian mau fokus di mana nih, misalkan di kelas gitu ya, kelas atau di ruang apalagi ruang meeting gitu ya, atau lab bisa, laboratorium ya. Nah, kalau greenhouse misalnya pertanian apa nih, misalkan padi gitu ya, dan sebagainya, sawah gitu ya, atau misalkan hidroponik. Nah, hidroponik boleh. Kalau di rumah kan ya untuk alat dia alat sistem, kemudian untuk office misalkan apa? Misalkan nih lampu otomatis, kalau bapak sebagainya kalian sepilih itu nanti kalian di kelompok nih ya, ada 24 siswa ya, jadi kalian bisa baca satu kelompok 4 mahasiswa gitu ya, satu kelompok 4 mahasiswa. Oke, berarti ada kelompok ya, ada kelompok. Ada kelompok boleh sih milih itu kalian satu ini, 2 ini, 3 ini, 4, 5, 6 gitu ya, pas ya. Kalian bisa sendiri lah. Kita akan bikin rancangannya nih, detail ya, dari pertama nih, terus rancangan digunakan aplikasinya, kemudian ini yang digunakan apa saja, kemudian device-nya bisa dipakai apa gitu ya, internet pasti ya, cloud-nya pakai platform apa lah, dan buatnya kalian bikin nih secara rancangan nih, mau kayak gimana dan seterusnya gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Ada nggak pertanyaan terkait tugasnya?
Waktu pengumpulannya kapan ya? Ya, pengumpulannya di pekan depan ya. Jadi pekan depan kalian bikin di tempat sampah gitu ya, atau paling kecil kalian bisa kan ya, apa judulnya apa gitu kan, kalau siapa milih tentang apa gitu ya kan, sama kampus gitu ya. Nanti kalian ini sebenarnya misalkan terkait gitu ya, laboratorium. Nanti sensornya pakai apa, kemudian device pakai apa nih untuk kontrolernya, internet, kemudian pakai wifi dan sebagainya. Cloudnya platformnya apa, dashboard kalian bikin ya, secara apa ya, konsep user, kemudian kayak gitu ya, kayak modelnya. Kan ini perancangan ya Pak. Ya. Kalau sekalian implementasi boleh nggak, Pak? Miniaturnya gitu ya. Oke, kalau implementasi itu lebih bagus lagi ya. Tapi yang pasti untuk pekan depan itu perancangan dulu ya, perancangan. Kalau misalnya ada simulasinya itu boleh simulasi dulu kan. Karena kalau misalnya perancangan langsung biasanya ada kendala dan sebagainya gitu ya. Kalau mau langsung implementasi secara kecil-kecilan itu boleh ya, untuk memastikan gitu ya. Atau lebih baiknya simulasi dulu baru ke implementasi ya. Prototipnya lah ya, implementasi. Itu ya. Ini ada lagi mau dibahas? Ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, yang terakhir simulasi adalah pembahasan yang tadi kita bahas ya. Jadi arsitektur, kemudian integrasi real time, nah itu, kemudian desain dengan berbasis kebutuhan ya, ini penting ya. Jadi untuk arsitektur modularnya itu akhirnya terdiri dari sensor, kemudian aktuatornya, kemudian ada perangkat device-nya, jaringan, cloud, sama dashboard ya, itu penting ya. Kemudian integrasi dari real time-nya gitu ya. Komunikasi ini kan pasti butuh secara real time ya, untuk dimonitoring ya, untuk kontrol juga gitu kan. Kemudian desain berbasis kebutuhan nih, jadi pemilihan teknologi yang tadi dijelaskan itu harus dicek ya, dari spesifikasinya, kebutuhannya gitu ya, itu perlu ya jadi gitu. Bahkan di tas kerja pun masih seperti itu ya. Ketika ada perangkat yang masalah sih kali dulu kan, ini spesifikasi seperti apa, bahkan semuanya gitu kan. Gitu ya. Nah, ini referensi yang bisa kalian gunakan nih, ada macam ya, atau bisa kalian punya referensi lain kan boleh. Artinya ada jelani, ada macam ya, ada buku, ada jurnal, kalian bisa pilih ya. Ya, jadi itu ya untuk hari ini kalian atau kalian bisa cek di pertemuan kedua di kalian bisa cek di sini pertemuan kedua. Ini di kedua ya, ini referensinya ya, kalian kan sudah bisa kan di bawah ya, baca dulu ini seperti apa, pendahuluan seperti apa gitu kan. Itu juga ada sertifikasinya kalau misalnya mau lihat, mau baca gitu ya. Paling itu untuk hari ini ada yang mau dibahas enggak? Cukup ya? Cukup. Oke, kalau cukup, saya mengingatkan kembali tugasnya di pekan depan dikumpulkan, kita bahas bareng-bareng. Kalau misalnya nggak ada yang mau dibahas lagi, kita cukupkan hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.